Laga penuh gengsi telah berakhir. El Clasico lagi-lagi berada di genggaman tangan seorang Hansi Flick. Skuad mewah milik Real Madrid asuhan Ancelotti kembali menonton Barcelona angkat trofi di musim ini. Sebuah pencapaian yang tak pernah terduga jika melihat di awal musim Real Madrid begitu optimis dengan Los Galacticos-nya. Namun pada kenyataannya, musim debut Hansi Flick di Barcelona memang semengerikan itu. Dan kini justru Carlo Ancelotti yang terancam didepak dari klub 15 UCL tersebut. Ia sudah mengakui sendiri terkait hal itu. Bahkan rumor yang beredar menyebut bahwa Don Carlo punya tim baru untuk dibimbing di musim depan. Di sisi lain, Hansi Flick ternyata sedang terus-menerus mengukir rekor sepanjang karir kepelatihannya. Lantas, rekor apa yang dicatatkan Hansi Flick di saat Carlo Ancelotti sedang terancam out? So, mari kita ulas selengkapnya. Final Copa del Rey yang digelar di Stadion Olimpico de Silva menjadi panggung drama penuh emosi. Dua raksasa abadi Real Madrid dan Barcelona bertarung dalam laga bertensi tinggi. Madrid sempat memimpin sebelum akhirnya tertinggal. Namun Barcelona dengan mental baja mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-2 setelah babak lanjutan. Sebuah pesta besar pecah di kubu Barcelona, sementara Real Madrid hanya bisa menelan pahitnya kekalahan. Bukan hanya para pemain yang terluka, kekalahan ini juga menjadi tamparan keras bagi sang pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti kini berada di bawah tekanan besar, kekalahan dramatis 3-2 dari Barcelona setelah bertarung hingga babak perpanjangan waktu mengguncang pondasi kepercayaannya di Santiago Bernabeu. Suara-suara sumbang mulai terdengar mempertanyakan masa depan Ancelotti di kursi panas Real Madrid. Namun masalah Madrid tak terhenti di sana. Kylian Mbappe yang diharapkan menjadi pembeda hanya cukup fit untuk menghiasi bangku cadangan. Sementara Eduardo Camavinga, gelandang muda andalan mereka, dipastikan harus mengakhiri musim lebih cepat akibat cedera. Kekalahan ini memperpanjang daftar luka Real Madrid. Total El Clasico telah digelar 3 kali di musim ini, dan skuad asuhan Hansi Flick selalu keluar sebagai pemenang. Sebelumnya, kegagalan di Liga Champions setelah takluk dari Arsenal menjadi awal mula gonjang-ganjing soal masa depan Ancelotti. Gelar demi gelar yang diharapkan perlahan mulai menjauh, dan kini tekanan dari manajemen, fans hingga Florentino Perez untuk mengevaluasi posisi Ancelotti semakin besar. Beberapa media di Spanyol bahkan menyebut final Copa del Rey ini bisa menjadi laga penentu. Apakah Ancelotti masih pantas memimpin Madrid atau saatnya mengucapkan salam perpisahan? Dan saat konferensi pers yang penuh ketegangan, Ancelotti akhirnya buka suara. Saya bisa melanjutkan atau saya bisa berhenti. Ini akan menjadi isu yang berkelanjutan dalam beberapa minggu mendatang, ucapnya dikutip dari situs resmi klub. Secara kontrak, Ancelotti sejatinya masih terkait bersama Real Madrid hingga Juni 2026. Namun, melihat situasi yang kian memanas, bukan tidak mungkin perjalanan indah ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Sekarang, Carlo Ancelotti sendiri merasa terluka dan sedang tak memikirkan semua itu karena ada La Liga sebagai fokus terakhir baginya. Kami mendominasi babak kedua dan kami melakukan semua yang kami bisa. Saya tidak bisa mengkritik tim, kami melakukan yang terbaik. Saya sakit hati, itu sangat dekat. Kami sangat dekat untuk menang. Sekarang, kami akan fokus untuk menang La Liga, tegas pelatih El Real sumber Fabrizio Romano. Kini, meski nasibnya di samping jurang, namun belum bisa dipastikan dipecat. Menurut kabar yang beredar, Perez masih terlalu lunak buat memecat Don Carlo. Walaupun begitu, laporan lain dari media Spanyol, Diario AS, menyebut bahwa perjalanan Carlo Ancelotti akan selesai di akhir musim. Apapun yang terjadi di klasemen La Liga, entah jadi juara mengalahkan peringkat Barca, ataupun gagal meraih trofi, pelatih asal Italia tersebut dipastikan bakal out. Mungkin di sini Presiden Madrid, Perez, sudah tersadarkan akan kekurangan Ancelotti yang harus segera ditambal di musim depan. Bahkan laporan lain menyebut bahwa Carlo Ancelotti juga telah sepakat dengan timnas Brazil.
di mana media Brazil menyebut bahwa juru taktik asal Italia tersebut telah melalui kesepakatan pribadi dengan pihak Federasi Sepak Bola Brazil. Kesepakatan Ancelotti untuk bergabung dengan Seleção telah tercapai. Sekarang tinggal masalah apakah bergabung sekarang atau setelah musim berakhir, tulis laporan media Brazil tersebut. Mungkin inilah alasan Carlo Ancelotti sempat menemui dan berbincang dengan rapinya di akhir laga El Clasico malam tadi. Hansi Flick jadi penghancur Ancelotti dengan rekor di final. Kekalahan Real Madrid di final Copa del Rey ini tidak hanya berdampak pada Carlo Ancelotti semata. Di sisi lain lapangan, di balik gegap gempita perayaan Barcelona, berdirilah sosok Hansi Flick sebagai pelatih yang kini menjadi simbol kebangkitan Blaugrana. Hasil El Clasico ini memperpanjang catatan dominasi Flick atas Ancelotti sepanjang musim ini. Bukan hanya 1 atau 2 kemenangan biasa, melainkan 3 luka dalam yang ditorehkan secara beruntun. Tercatat, pada pertemuan pertama, Real Madrid dibungkam 4 gol tanpa balas di kandang sendiri. Kemudian, mereka kembali dipaksa bertekuk lutut dalam final Piala Super Spanyol dengan kekalahan 2-5. Dan kini di Copa del Rey, sekali lagi Barcelona besutan Flick mengubur mimpi Madrid lewat kemenangan dramatis 3-2. Setiap pertemuan seolah menjadi pengingat bahwa ada pergeseran kekuatan yang sedang terjadi. Hansi Flick bukan hanya mengalahkan Real Madrid, ia menegaskan adanya sebuah dominasi Barcelona di eranya. Lebih lanjut lagi, kemenangan ini memperpanjang sebuah rekor luar biasa milik juru taktik asal Jerman tersebut. Rekor yang membuatnya semakin dihormati dan ditakuti di dunia sepak bola. Di mana sejak memulai karir kepelatihannya di level tertinggi, Flick belum pernah merasakan pahitnya kekalahan di laga final. Tercatat, sudah 7 laga ia jalani semasa melatih Bayern Munchen hingga Barcelona dan semuanya full menang. Dari DFB Pokal, Liga Champions, UEFA Super Cup, DFL Super Cup, FIFA Club World Cup, semua final yang dihadapi berujung dengan trofi yang ia angkat tinggi di Jerman. Dan kini di tanah Spanyol, ia menambahkan 2 gelar baru, yakni Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Dengan ini, Flick tak pernah sekalipun tergelincir di partai puncak, tak pernah sekalipun memberikan momen final menjadi milik lawan. Tinggal beberapa langkah mendapatkan treble winner keduanya. Dengan angka trofi CDR, aroma sejarah besar mulai tercium di udara Catalonia. Barcelona yang baru saja menambahkan 1 trofi ke lemari kehormatannya, kini berdiri di ambang sebuah prestasi treble winner lagi. Perjalanan Blaugrana menuju sejarah kini tinggal menapaki 2 medan pertempuran lagi, yakni Liga Champions dan La Liga. Di pentas Eropa, Barcelona tinggal berjarak 3 pertandingan dari tahta tertinggi. Mereka akan menghadapi Inter Milan di babak semifinal, ujian besar yang akan menguji karakter dan ketangguhan pasukan Hansi Flick. Jika mampu melewati rintangan itu, mereka akan berhadapan di partai final dengan salah satu dari 2 raksasa lainnya, Paris Saint-Germain atau Arsenal, dalam duel yang akan menentukan segalanya. Sementara di kancah domestik, perjalanan masih panjang, namun penuh harapan. Saat ini Barcelona memimpin klasemen La Liga, unggul 4 poin dari Real Madrid yang duduk di posisi runner-up. 5 pertandingan tersisa akan menjadi pertaruhan besar, termasuk laga hidup mati melawan Real Madrid pada 11 Mei mendatang. Pertandingan yang bisa menjadi titik penentu, apakah trofi La Liga akan kembali ke pelukan mereka? Atau justru terlepas di detik-detik terakhir? Treble winner, sebuah mahkota yang hanya segelintir klub mampu raih dalam sejarah sepak bola dunia, dan kini berada dalam jangkauan Barcelona. Dan yang paling luar biasa, semua ini berpotensi terjadi di musim perdana Hansi Flick memimpin mereka. Sebuah dongeng yang mungkin akan segera menjadi kenyataan. Namun ini bukanlah yang pertama kalinya bagi seorang Hansi Flick, sebab sebelumnya di musim 2019-2020, ia merasakannya bersama Bayern Munchen. Ya,
Kini di saat Ancelotti mulai diterpa badai ketidakpastian, Hansi Flick justru berdiri kokoh membangun kejayaan baru di Camp Nou. Ironi ini semakin menyakitkan bagi Madrid. Saat mereka mencari jalan keluar dari keterpurukan, Barcelona justru menemukan sosok pemimpin yang membawa harapan dan kemenangan tanpa henti. Kini dunia sepak bola hanya bisa bertanya-tanya dalam diam, apakah ini awal dari era emas baru Barcelona bersama Hansi Flick? Satu era mungkin akan berakhir, sementara era lain mulai bangkit dengan penuh keyakinan memperpanjang sebuah harapan. Dan sekarang pertanyaannya, siapakah pelatih baru buat Real Madrid yang bisa mengimbangi seorang Hansi Flick? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar para Dedemit dan Dedeko.